guys, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Ismail, dengan NPM 020424111117. Saya mahasiswi dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Saya dari kelas 1C manajemen. Teman-teman, saya berdiri di sini untuk membahas atau menjelaskan sedikit materi tentang arus kas yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Suwito SE MSI dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada materinya. Baik teman-teman, kita perlu tahu apa itu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Dengan kata lain, laporan ini menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kita masuk pada manfaatnya. Manfaat dari arus kas ini membantu mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan kas. Prediksi kemampuan membayar itu memprediksi kemampuan perusahaan dalam membayar utang, dividen, dan investasi. Menganalisis likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Ada juga ruang lingkupnya. Laporan arus kas mencakup saluran aktivitas yang menyebabkan perubahan kas dan pendanaan, baik aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Tentu mari kita bahas lebih dalam tentang ruang lingkup laporan arus kas. Ruang lingkup laporan arus kas ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aliran masuk dan keluar uang tunai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ruang lingkupnya mencakup semua aktivitas yang berdampak pada perubahan kas, baik itu aktivitas yang berkaitan dengan operasi bisnis sehari-hari, investasi dalam aset jangka panjang, maupun aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham atau pinjaman. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, intinya kegiatan utama perubahan dalam menghasilkan pendapatan, contohnya penjualan barang atau jasa, penerimaan pembayaran dari pelanggan, pembayaran pada pemasok, pembayaran beban operasional.
saham, pembayaran dividen, penerimaan pinjaman, dan pelunasan utang. Tujuannya yaitu menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana untuk membiayai operasionalnya. Memahami kinerja, membantu memahami bagaimana perusahaan menghasilkan, menggunakan dan memperoleh kas. Memprediksi likuiditas ini membantu memprediksi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Analisis kemampuan investasi juga membantu menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi. Mengevaluasi strategi perdanaan juga membantu mengevaluasi efektivitas strategi pendanaan perusahaan. Ada juga tujuan arus. Tujuan utama laporan arus adalah penyediaan informasi yang relevan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan. Dalam menggunakan kas, dan membiayai aktivitasnya. Kas dan setara kas. Kas ini uang tunai dan setara kas yang siap digunakan untuk melakukan pembayaran. Setara kas ini investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dengan mudah dapat dikonversi menjadi jumlah kas tertentu tanpa nilai nominal yang signifikan. Berikut penjelasan tentang kas masuk dan kas keluar. Ada juga arus kas bersih. Nah teman-teman, kas masuk adalah semua penerimaan kas yang berasal dari berbagai aktivitas perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, penerimaan investasi, dan penerimaan yang kas keluar adalah semua pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan seperti pembelian persediaan, pembayaran utang, pembayaran beban operasi, dan pembelian aset tetap. Arus kas bersih adalah selisih antara total kas masuk dan total kas keluar. Dalam suatu periode, arus kas bersih dapat positif atau artinya lebih banyak kas masuk daripada kas keluar, atau negatif artinya lebih banyak kas keluar daripada kas masuk. Identitas laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan arus kas dari setiap aktivitas. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Contohnya, penerimaan kas dan dari penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok, pembayaran dan operasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Contohnya, pembelian aset tetap, penjualan aset tetap,
kegiatan sehari-hari untuk menghasilkan uang. Aktivitas investasi menjelaskan bagaimana perusahaan mengalokasikan uang untuk membeli atau menjual aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan investasi lainnya. Aktivitas pendanaan ini menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana untuk membiayai operasinya, seperti penerbitan saham, pinjaman, atau pembayaran dividen. Intinya, laporan Alukas adalah alat yang sangat berguna untuk memahami kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dengan memahami laporan ini, kita dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang, mengelola uang, dan membiayai pertumbuhannya. Nah, itu dia pemaparan materi atau penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya